Assalamualaikum. Kali ini kita akan membicarakan tentang penetapan harga produk. Hal ini penting mengingat ada beberapa kondisi, baik dari kondisi normal maupun sampai dengan kondisi yang sifatnya adalah krisis. Saya berharap bahwa kita sudah mengetahui tentang konsep biaya, laba rugi, dan arus kas. Sehingga kita pada waktu nanti berbicara tentang pricing, costing, dan berbagai macam elemen biaya yang akan saya gunakan, kita sudah akan bisa mengikuti dengan baik. Ide dari pembahasan ini adalah bahwa kompetisi dan krisis bisa membuat penetapan harga menjadi sesuatu yang tidak normal. Sampai seberapa tidak normal akan tergantung dari seberapa dalam krisis tersebut. Kemampuan perusahaan dalam melakukan transformasi maupun adaptasi dalam melakukan penentuan harganya akan menentukan keberhasilan mereka di dalam bertahan di saat krisis. Kita kembali kepada pengertian laba yang sederhana, bahwa laba adalah selisih antara penjualan atau pendapatan dengan biaya. Jadi pendapatan dikurangi biaya adalah sama dengan laba dalam pengertian yang paling umum. Sekarang kita akan meninjau apa saja elemen dari biaya tersebut. Baik, kita mulai dari paling bawah. Jadi di dalam elemen biaya paling bawah adalah biaya variabel, kemudian biaya tetap tunai, biaya tetap non tunai, setelah itu baru laba. Jadi saya menggunakan contoh perusahaan manufaktur untuk memberikan ilustrasi di sini. Jadi biaya variabel, biaya tetap tunai, biaya non tunai, biaya tetap non tunai, dan kemudian laba. Kemudian tingkat krisis akan saya bagi menjadi 5 level, dari level 0 sampai dengan level 4. Setiap kondisi akan kita bahas satu persatu. Jadi idenya adalah bahwa setiap perusahaan itu akan hidup di dalam industrinya masing-masing. Di setiap industri mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama yang lain. Karakteristik ini terkait dengan persaingan maupun tingkat margin yang diperoleh para pemainnya. Nah, setiap perusahaan juga mempunyai struktur biaya yang khas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sehingga nanti kita bisa melihat berapa mampu mereka beradaptasi dengan perubahan situasi yang ada. Pada industri tertentu, ROI atau marginnya cukup tebal, sementara pada industri yang lain marginnya sangat tipis. Misalnya industri retail, margin bersihnya sangat tipis, industri yang lain bisa lebih tebal. Industri konstruksi misalkan marginnya mungkin secara operasional belasan persen, bersihnya 5-6% saja. Dan yang terakhir adalah kemampuan perusahaan dalam beradaptasi atau fleksibilitas mereka dalam menghadapi situasi perubahan dari normal ke krisis. Jadi saya menamakan level 0 adalah level normal, level 1 adalah persaingan ketat, level 2 itu tidak ada laba, jadi break even point, impas, marginnya sama dengan 0. Level ketiga, break even point dalam pengertian kas, artinya kas masuk dan kas keluar sama. Tapi kalau kita hitung secara accrual, itu sudah rugi. Level keempat adalah survival atau bertahan hidup. Kita mulai yang pertama, level 0. Pada kondisi ini, perusahaan beroperasi pada kompetisi yang biasa saja, tidak ketat. Jadi, perusahaan mampu menutup seluruh biaya secara umum, kemudian menghasilkan margin yang cukup, dan tingkat persaingan ini belum terlalu ketat sehingga mereka masih hidup normal dalam pengertian margin yang dirasakan dianggap cukup oleh masing-masing pemain. Kemudian tingkat krisis level 1 di mana persaingan mulai ketat, maka di sini akan teruji siapa yang mampu menurunkan margin, jadi menurunkan harga, dan berharap margin yang lebih tipis membuat volume penjualan meningkat. Nah, pada saat seperti ini,
semakin tipis margin sebuah perusahaan, maka semakin mudah untuk oleng. Jadi, kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan menurunkan margin akan menentukan keberhasilan bertahan pada level ini. Jadi labanya masih ada, tetapi marginnya atau labanya mulai turun. Kemudian yang kedua, atau level kedua, jadi persaingan mulai semakin ketat lagi, sehingga terjadilah reduksi laba sampai batas di mana harga jual sama dengan cost of goods sold atau beban pokok penjualan. Jadi penjualan sama dengan biaya. Terjadilah struktur yang namanya lah impas. Jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya. Nah, di sini mereka walaupun mempunyai kondisi pendapatan sama dengan biaya atau break even, tapi masih bisa bertahan hidup. Tapi ada kapasitas yang sudah terlanjur terpasang dan mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk tetap menjual barangnya. Jadi walaupun harga jual sama dengan cost of goods sold atau beban pokok penjualan, tapi tidak seluruh beban pokok penjualan itu merupakan biaya tunai. Jadi kalau dilihat secara tunai, uang kas yang masuk lebih tinggi daripada uang kas yang keluar dalam konteks produksi. Jadi dengan catatan sederhana, masih ada sisa kas. Kas masuk dari penjualan dikurangi biaya kas untuk produksi. Level 3, inilah kondisi yang semakin tinggi tingkat krisisnya. Terjadilah BEP kas. Jadi kas masuk sama dengan kas keluar. Kalau secara accrual sudah rugi. Jadi di sini biaya penjualan sudah tidak dihitung lagi. Kemudian perusahaan sudah rugi. Masalahnya bergeser ke arus kas. Jadi kas masuk sama dengan kas keluar. Karena kas yang masuk dari penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tunai yang terdiri dari biaya tetap tunai dan biaya variabel. Nah, pada saat ini kita lihat walaupun kas masuk dan kas keluar itu sama, perusahaan bisa saja tidak punya masalah kas yang lain sepanjang mereka tidak punya cicilan pinjaman. Tetapi apabila mereka mempunyai cicilan pinjaman yang harus dibayar, maka mereka harus mencari kas dari selain operasi. Misalnya menjual aset tetap atau menunda cicilan pinjaman tersebut sehingga mereka mampu bertahan dengan arus kas masuk operasi yang berasal dari produksi. Yang terakhir adalah survival. Jadi pada kondisi ini yang penting adalah hidup, kerugian semakin parah, maka ada peninjauan terhadap biaya tetap tunai yang sifatnya diskresioner. Biaya diskresioner itu adalah biaya yang terjadi atas dasar judgement, misalnya lah biaya promosi, pelatihan, dan R&D. Nah, biaya seperti ini tidak secara langsung mempengaruhi produksi, sehingga ketika dihilangkan, produksi tetap jalan dan biaya langsung turun. Nah, inilah yang diincar untuk pertama kali. Dari sisi yang lain, kemudian mengarah kepada biaya tetap yang muncul dari karyawan. Misalnya di sini, karyawan kontrak di PHK, sehingga pengeluaran berkurang karena produksi juga berkurang. Fasilitas tambahan seperti rekreasi yang biasanya dilakukan setiap tahun juga dihapus, tunjangan dikurangi, dan terakhir gaji mulai dipotong. Jadi yang penting pada saat inilah hidup. Fase krisis, semua hal sudah dilakukan, jadi di sini tinggal hal-hal di luar pendapatan dan biaya. Misalnya faktor operasional, shift produksi dikurangi, kalau perlu berhenti, karena kita masih punya stok persediaan, dan stok persediaan pun mempunyai umur, dan ada penurunan kualitas semakin lama, oleh karena itu perlu dijual secepat mungkin dalam konteks arus kas. Jadi masalahnya bergeser menjadi arus kas, dan tidak berpikir lagi tentang laba, yang penting kita bisa tahan di dalam siklus ini.
Demikian pembahasan dari level 0 sampai dengan level 4. Tentunya kita berharap tidak sampai ke level 4 dan kita, kalaupun sampai level itu, kita bisa kembali ke kondisi normal. Cuma di sini krisis kita tidak pernah tahu berapa lama, sehingga kita berharap selalu mempunyai semacam cadangan kas yang mampu untuk bertahan selama beberapa lama. Ini yang seringkali disebut dengan financial flexibility. Baik, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.